Halo Amira, selamat malam. Kak, Oke, ini selamat datang lagi di Algonova. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, gimana ujiannya? Lancar kah? kalau yang hari ini mah belum, nggak nggak terlalu yakin. Emang hari tadi apa belajar tentang apa? Materi Hari apa? ini materinya bahasa Indonesia, ekonomi sama agama. Agama sih nggak terlalu susah. Yang susahnya untuk hari ini apa? Ekonomi, Ekonomi. Oke. Kalau besok matematika sama apa? biologi sama geografi. Biologi sama geografi. Disatuin nih biologi, geografi, matematika. Tiga pelajaran dalam satu hari. Hmm, keren. Oke, kemarin dibahas sama guru di kelas nomor berapa aja? Kisi-kisi. Yang ini kan, yang UAS yang dikirim kemarin, file yang itu. Nah, kemarin, 2 hari kemarin itu nggak belajar, Kak. Cuman ngerapiin kelas sama upacara hari guru. Oh, jadi yang kisi-kisi itu nggak dibahas sama gurunya di kelas. Enggak. Oke deh. Tapi tadi hari ini saya baru pulang ini Kak. Mm-mm. Tadi di tempat les saya yang satu lagi dibahas sampai Nomor berapa? baru sampai 20 sih udah mau habis. Tapi saya masih belum terlalu paham yang tentang kurva. Yang tentang kurva itu nomor. Fungsi kuadrat yang kurva-kurva motong-motong. Soalnya ada Hmm. yang satu soal tuh panjang banget gitu rumusnya. Oke, kita lanjutin aja dulu ya. Itu udah sampai nomor 20. Karena nanti di nomor 23 kita ketemu lagi nih si kurva-kurva itu. Oke, bentar. Bikin share screen. Kak, mau izin sambil makan boleh nggak Kak? Boleh, boleh, boleh. Boleh aja, sok. Aman, aman. Mau sambil makan, minum, ngemil juga nggak apa-apa. Share screen-nya udah muncul belum? Belum. Udah sih, tapi belum ada materinya. Oke, udah ada belum sekarang? Udah. Oke, yang udah dibahas tuh sampai nomor berapa? 20. Yap, udah Oh, yang nomor 20. 20. Kalau di lesan itu sekelasnya berapa orang? Atau private juga? Enggak. Satu kelas bisa. Kalau ini kan khusus buat sekolah saya, jadi digabungnya lebih banyak. Jadi sekelasnya banyak kan? Khusus buat kelas 10 yang sekolah di nama. Oke. Nah, kalau yang nomor 20 tadi apa nih jawabannya? Nomor 20 C. Jawabannya yang C. C atau D? C. Grafik tersebut memotong sumbu Y. Nah, kalau yang memotong sumbu Y, nih dilihat, yang memotong sumbu Y-nya itu titik berapa sama berapa? 4. Titik 4. Jadinya 0, nah, adanya tuh di sini ya, yang memotong yang memotong sumbu Y. YP-nya 4 ya. Tinggal Y-nya. Di sini dia dilihat, grafik tersebut memotong akan sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y, yang memotongnya itu dianya ada posisi di sebelah sini. Nah, perkiraan antara jarak 4 dan
ke sini. Kalau di sini ini yang angka berapa nih? Nol. Nol. Berarti 0, memotong akan sumbu Y. Ingat nggak berarti itu gimana tuh? Tadi dijelasinnya kayak gimana? Belum sempat saya catat soalnya waktunya tipis. Udah 2 pelajaran. Kira-kira yang tadi ditangkap apa? Dari yang itu. Rumusnya pakai Y sama dengan A dalam kurung X min XP eh, kuadrat ditambah YP. Ditambah YP. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gini doang, ini sebenarnya bisa ya. Bisa kita kerjakan tanpa menggunakan rumus. Karena di sini udah kelihatan grafik yang memotong sumbu Y. Kalau misalkan yang memotongnya itu di sumbu Y, itu bisa aja grafiknya itu bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah itu D-nya berapa? D-nya Hmm. kalau terbuka ke bawah Mm-mm. eh, lebih dari nol. Lebih dari Nol. lebih dari nol. Kalau yang ke atas D-nya Kurang dari nol. kurang dari nol. Kalau ke atas. Nah, kalau misalkan menemukan yang seperti ini sebenarnya bisa dilihat aja langsung. Ini titik yang memotongnya itu di mana sih? Nah, ini titik yang memotongnya bisa langsung aja kalau ada gambarnya ya. Kalau ada gambarnya ini bisa langsung kita jawab yang C. Karena ini ada di sini nih, perpotongannya. Perpotongan. Ini cara cepatnya. Kalau misalkan nggak diketahui grafiknya, berarti pakai rumus yang tadi. Karena kan kalau ujian ini ya, waktunya dikit ya. Biasanya berapa menit? Kenapa? Ujian waktunya berapa menit? Hujan. Kalau dilihat dari jadwal, bentar. Berapa menit kisaran? Kisaran berapa menit? 1,5 jam. 1,5 jam, 25 soal. Yap. Itu berarti 90 menit. Kayak berarti 3 menitan ya, 3 sampai 4 menitan per satu Mm-mm. soal. Nah, kalau kayak grafik kayak gini, ini dikira-kira aja nih antara jarak sini ke sini. Kan ini udah diketahui ya, ininya 4 si Y itu. Terus ternyata memotongnya itu ada di sebelah sini nih. Nah, dikira-kira aja. Oh, kalau ini berarti bawahnya 4 berarti 3. Kalau 2 kan dia ada di sebelah bawah ya. Kalau satu di bawahnya lagi. Kalau dua di Jadi, tengah-tengah gitu. Enggak. mm, jadi diperkira-kira kira-kirain aja. Itu cara cepatnya kalau membaca kurva yang kayak gitu. Cara cepatnya kayak gitu. Untuk mempersingkat waktu. Karena kalau misalkan dihitung masukin ke rumus, ya itu lumayan lama. Itu bisa dipakai kalau diketahuin di soalnya itu tidak berbentuk grafik kayak gini. Sekarang yang nomor 21. Titik balik minimum parabola. Titik balik minimum parabola. Di sini A-nya berapa nih? A sama dengan 3. Hmm? B-nya Jadi min 12. C-nya min 7. C-nya min 7. Hmm.
Oke, nah setelah ini harus ingat titik balik minimum parabola. X-nya itu sama dengan min D 2A. Karena titik balik minimum parabola. Kan di sini ada Y ya. Y-nya itu 3X pangkat 2 min 12X min 7. Cara mencari X-nya itu ada rumusnya. X-nya yaitu min D per 2A. Jadi min berapa? Coba dimasukin. 12 per Min 6. per 2 dikali 3, 6. Jadi 12 dibagi 6 berapa? 2. Nah, ini udah ketemu nih, X-nya itu 2. Oke, kita inget-inget ya, X-nya itu 2. Kalau misalkan udah nemu, karena waktunya mepet nih. Nah, dilihat di ABC-nya. Yang positif 2 yang mana? Yang E. Nah, itu kalau mepet ya, kalau udah ketemu X-nya, oh X-nya ini 2. Langsung aja nih E. Tapi kalau misalkan masih ada waktu, kita substitusiin X sama dengan 2 ke Y yang ini. Karena kan 2,19 itu X, Y kan. Jadi kita di sini ada Y-nya. 3, terus substitusiin 2 pangkat 2 dikurang 12 dikali 2 dikurang 7. 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 dikali 3? 12. 12. Kemudian min 12 dikali 2 berapa? 24 Negatif 12 dikali min 12. 24 Ini min 24 dikurang 7. 12 dikurang 24. min 12 Oke, min 12 min 7. min 19. Min 9. Terbukti kan? 2,9. Nah, jadi cara cepatnya kayak gitu ya. Ada kalau misalkan ada titik balik minimum parabola, langsung X sama dengan min B per 2A. Oke, setelah ketemu, oh nih ketemu nih, ternyata X-nya tuh 2. Langsung lihat pilihan gandanya, oh yang positif 2 hanya ada satu. Oke, langsung coret aja. Cara cepatnya ya, trik dari saya gitu. Kalau misalkan ngerjain matematika ketika ujian. Jadi nggak usah dicari dua-duanya. Tapi kalau misalkan ternyata, lah kok kembar di semuanya tuh di pilihan gandanya X-nya tuh 2 nih. Ya udah tinggal kita masukin aja. Tapi kuncinya kalau ketika udah tahu X-nya 2 langsung dilihat di pilihan ganda. Cepat tapi tepat ya. Jangan cepat tapi rusuh tapi salah gitu ya. Kalau ngerjain soal. Kalau baca soalnya matematika ingat kalau ujian harus pelan-pelan. Soalnya sering keliru ketika kita menerjemahkan dari soal ke bentuk matematikanya. Jadi itu harus pelan-pelan. Oke, ini udah ditulis yang nomor 21. Kalau Sudah, misalkan, Kak? kalau udah kita lanjut. Kira-kira bisa nggak jawab yang nomor 22? Persamaan parabola yang berpuncak di min 2,9 dan memotong sumbu X di titik min 5,0 dan 1,0. Kira-kira bisa nggak jadi soal yang kayak gini? Hmm, nggak ada yang mirip ya di soal sebelumnya. Persamaan parabola yang berpuncak di min 2,9 dan memotong sumbu X di titik min 5,0 dan 1,0. Nah, yang pertama harus kita lakuin, kita tentuin akar-akarnya.
akar-akarnya itu yang mana? Nah, di sini kita bisa tahu akar-akarnya itu nilai X-nya. X1 dan X2. Yang dimaksud dengan akar-akar yaitu X1 dan X2. Yang mau saya tanyain X1-nya berapa? Min 5,0. X1. Kalau X1 berarti yang diambilnya yang X-nya aja. Oh, min 5. X2-nya? 1. X2-nya itu 1. Oke. X2-nya 1. Jadi yang dimaksud dengan akar-akar itu X1 dan X2. Dilihat di sini memotong sumbu X di titik min 5,0 dan 1,0. Nah, jadi persamaannya itu Y sama dengan AX min X1 dikali X min X2. Tidak asing kan dengan rumus ini? Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Y-nya itu berarti A dikali X min X1-nya berapa tadi? Min 5, dalam kurung min 5. Terus X min 1. jadinya A AX kuadrat. mau eh, langsung eh, X plus A plus 5 dalam X. kurung X min 1. Nah, ini udah kita diamin dulu. Terus setelah itu kita lihat persamaan parabola yang berpuncak. Puncak Parabola itu apa, Kak? parabola tuh bentukan grafik. Nah, grafiknya tuh sama kayak gini. Nah, ini tuh namanya grafik parabola. Ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Jadi berbentuk lengkungan. Berbentuk lengkungan itu namanya grafik parabola. Yang terbuka ke atas, yang terbuka ke bawah itu dinamakan sebagai parabola. Nggak ada yang kebuka ke samping. Jarang, nggak ada. Jadi cuma ada ke bawah sama ke atas. Ini persamaan parabolanya itu mempunyai titik puncak di min 2,9. Min 2-nya itu apa? X apa Y? X. X. Nah, sekarang kita masukin nih ke yang ini, persamaan yang ini. Y sama dengan AX plus 5 X min 1. Y-nya berapa? Y-nya 9. Y-nya 9. A-nya A dalam dari kurung 9 kurang 5. X yang Oh iya. Min 2. Min 2 tambah 5. oke, terus Dalam kurung min 2 min 1. jadi 9 A 9 sama dengan 3. 3 Min 3. min 3. 3 dikali min 3 Min 9. jadi min 9 A. A. Jadi A-nya berapa? Min 1. Ketemu nih A-nya min 1. Kenapa ada di sini persamaan parabola yang berpuncak? Nah, yang berpuncak di sini karena kita bisa menentukan untuk menentukan nilai A-nya, nilai A sama nilai yang di dalamnya. Jadi nanti ketemulah persamaannya itu kayak gimana. Nah, setelah ketemu nih A-nya itu min 1, kita masukinlah ke persamaan yang tadi. Persamaan yang benar-benar tadi. Persamaan yang ini. Masuk lagi ke persamaan ini. Jadi kita buat lagi di sini Y sama dengan A X plus 5
kali X min 1. Karena tadi yang titik puncaknya udah kita pakai buat mencari A, jadi kita yang X-nya itu nggak usah diganti sama min 2. Karena kita udah balik lagi ke persamaan yang atas. Y-nya sama dengan A-nya itu min 1. Terus yang ini dikaliin. X plus 5 dikali X min 1. X kuadrat Oke, X kuadrat. Terus min X, min 5X. ini positif 5 dikali X berapa? Eh, ditambah 5X. Tambah 5X. Terus X dikali min 1. Min X. Min X. Terus positif 5 dikali min 1. Min 5. Min. Jadi Y sama dengan min 1 X pangkat 2 4X. positif atau negatif? Positif. Positif 4X Min dikali. 5. Sekarang kaliin satu-satu. Min 1 dikali X pangkat 2. Min X kuadrat Min X kuadrat di terus min 4X 4X. plus 5. Oke, jadi jawabannya ini. Jadi pilihannya yang mana? Yang C. kayak ada yang mau ditanya dulu nggak yang ini? Eh, yang rumus itu yang parabola cuman buat itu ya nentuin A-nya ya. Ya, yang ada berpuncak di. Nah, itu untuk menentukan nilai A. Berpuncak di. Nah, ini yang dinamakan dengan persamaan parabola. Kalau ini berarti A-nya kira-kira kurvanya kemana nih? Ke atas atau ke bawah? Kalau diketahui A-nya Ke itu ke ke bawah. karena A-nya kurang dari Nol. kurang dari Itu ya. untuk menentuk A itu menyimbolkan apa sih, Kak? Ini nih A-nya itu yang ini negatif. Oh, negatif atau positif gitu. Yang di depan X kuadrat. Ya, betul. Jadi nanti bisa ketahuan apakah ke bawah atau ke atas. Kayak apakah udah ditulis yang ini? Bentar, Kak. Ya, sambil dicermati ya. Jadi kalau ada yang ditanya langsung tanya. Dan harus ingat rumus persamaan parabola, yaitu Y sama dengan A dikali X min. X1 dikali X min 2. Dalam fungsi kuadrat tuh banyak gak apa rumusnya? Kayak PKB gitu. Fungsi kuadrat sebenarnya turunan dari itu ya, dari persamaan kuadrat. Jadi nggak terlalu banyak juga sih. Kalau fungsi ya tinggal dimasukin aja. Hmm. Jadi sama-sama aja kalau dalam rumusnya mah ya. Asalkan paham dulu di persamaan kuadrat. Setelah paham di persamaan kuadrat dan masuk ke fungsi, ya aman gitu. Harusnya itu aman.
Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 23. Karena dekat, ini nomor 23. Nah, nomor 23 sama seperti nomor 22. Oke, yang pertama harus kita lihat nomor 23. X satunya berapa? Eh, em, -1, Oke, kita ambil yang lebih kecil. Selain min 1, -3. min 3. X2-nya berarti? -1. Oke. Jadi, kenapa harus diambil X1-nya min 3? Dilihat aja ya. Yang lebih kecilnya itu yang mana antara min 1 sama min 3. Kenapa, Kak? Karena harus berurutan. X1 biasanya lebih kecil daripada X2. Dan harus berurut. Dalam matematika itu berurut. Tapi kalau misalkan berbeda juga nggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya itu dilakukan secara berurut. Dan biasanya di soalnya itu ada keterangan juga. X2 harus lebih besar daripada X1. Atau enggak X1 harus lebih besar daripada X2. Kalau nggak ada keterangan ya udah kita urutin dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke. Oke, nah ini udah ketemu ya. Terus Y-nya berapa nih? Y yang motong sumbu ya 6. Oke. Ya, Ya, sekarang persamaan parabola. Persamaan parabolanya tadi apa rumusnya? Y sama berarti dengan tadi sama ya. Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dalam kurung X min X2. Oke. Nah, sekarang kita masukin Y-nya itu 6. Sama ya, ini juga mau mencari A terlebih dahulu. X plus 3. Karena ini min kan? Jadi plus Yap, 3. berarti Terus, ini jadi X+1. oke. Hmm. Ini nilai X-nya berapa nih? Nilai X-nya. Mm-mm. Titik Oh, puncaknya. belum diketahui ya. Nah, ini. Karena di sininya 6 kan? Dan nggak ada dipotong lain lagi, berarti X-nya sama dengan 0. Jadinya titik puncaknya itu 0,6. Ini 6. Titik X. puncak bukannya yang itu atau yang di ujung? Iya. Mm-mm. Nah, ini bukan titik puncak atau yang namanya. Karena diketahuinya itu memotong sumbu X, ini namanya memotong sumbu X ya, karena melewati dua, dua X. Jadi dinamakanlah untuk memotong sumbu X, yang dimana diketahui Y-nya itu 6. Dan X-nya itu nggak diketahui, karena nggak diketahui ya udah kita tulisnya sebagai 0. Dua X dari yang ini ya, pertama soalnya 2X semua gitu. Mm-mm. Karena memotongnya 2. Jadi kita bisa masukin nih, nanti kita ketahuan. Karena di sini 2 semua, jadi kita tahu nih A-nya itu ternyata 2. Oke, kita buktiin nih di sini. A-nya itu 2 kan. Dari mana? Dari 0 plus 3, 0 plus 1. 6 sama dengan berapa? 3, Kali satu, tambah 1, 4. 3. dikali ya. 3. Ya, Jadi A-nya itu, ini kan 3A ya. Sorry. ya. 3A Jadi sama dengan 6/3, jadi A sama dengan 2. 2. Nah, udah ketemu nih. Kalau misalkan nggak, kalau misalkan dilihat dari sininya ya, kalau karena ini ujian, dilihatlah pilihan gandanya. Oh, ternyata ini udah ketahuan nih. A-nya itu 2. Karena di pilihan gandanya juga ini 2. Ya udah, berarti kita tinggal masukin aja ke rumus.
Si ini, rumus Rika, parabola. itu nolnya dari mana? Yang ini, Ya, nol yang ini. Nol yang ini karena nggak diketahuin kan. Kita nggak tahu nih titik puncaknya itu berapa sama berapa. oh, nggak bisa tentuin dari yang ujung-ujung gini aja, giniannya ya. Ujung apa? -1, -3, sama 6. Ujungnya apa gitu. Mm-mm, Enggak, titik puncaknya. karena ini kan di sini kan titik puncaknya itu seharusnya di sini. Kita nggak tahu nih ini Ya. tuh berapa sama berapa. Karena kita ngambilnya sumbu Y-nya yang ini yang memotong. Ternyata hanya memotong sumbu Y. Dan ketahuan nih, oh ternyata memotong sumbu Y. Y doang yang diketahui, X-nya enggak. Berarti X-nya itu ya udah dianya lurus gitu. Ketika lurus, oh berarti 0,6. Karena di sini posisinya. Beda lagi kalau misalkan adanya di tengah-tengah. Misal ininya seperti ini, tapi adanya di sini nih, di bawah sini. Berarti nanti Y-nya itu ada, X-nya itu ada gitu, titik puncak. Jadi ini nggak masuk titik puncak, tapi memotong di sumbu X. Di sumbu X dan melewati Y. Jadi Setelah itu, titik puncaknya nggak bisa diketahui. ya, karena nggak ada kan di sini. Terus nggak ada rumus buat nyarinya. Nyari titik puncak. Ya, Ada sebenarnya, cuman kalau dilihat dari di sini ya, di kisi-kisi yang ini, itu nggak ada pertanyaan mengenai titik puncak. Jadi sepertinya dari gurunya juga tidak ini ya. oke. Kayaknya soalnya terlalu panjang gitu untuk mengerjakannya. Jadi nggak cocok kalau misalkan dijadiin soal gitu. Kita masukin ke Ya, sini. semoga aja soal ujiannya lebih gampang. Iya, ini susah-susah semua ya. Nggak cukup kalau misalkan cuma 3 menit doang. Tadi berapa jam tuh ngerjain ini pas di bimbel? Hmm, di bimbel ngerjain bareng-bareng, Kak. Butuh waktu berapa jam? Emang Dari sampai 20 soal 2 jam. 2 jaman. Hampir 2 jaman. bukan lama ya? Bener-bener deh. Soalnya ini eh, tipe soalnya ya. Gak ada yang mudah menurut saya ya. Gak ada tipe yang low. Ini dari medium sampai hot semua nih soalnya tipenya. Keren, keren. Kalian keren. Yang lagi nanti, katanya nanti ada yang pakai soal TKA. Salah satu pelajaran apa ya? Kimia. Masya Allah TKA. Aduh TKA. Kalau matematikanya TKA, wah gila Wah, sih wah, itu. wah, wah, wah. Susah, susah. Oke, sekarang kita masukin nih. X satunya berapa? Satunya -3. 3. Jadi kita langsung aja. X plus 2. Yang ininya kaliin dulu. Terlebih dahulu. X plus 3 dikali X plus 1. eh X pangkat 2, X kuadrat Terus ditambah X tambah X. Terus tambah 3X tambah 3X. Kemudian tambah tambah 3 jadi 2. X pangkat 2. X ditambah 3X. 4X 4X. Tambah 3. Jadi tambah 3 2. 2X kuadrat ditambah 8X ditambah 6 Oke, jadi jawabannya yang mana tuh? A, B, C, atau D? C. Jawabannya yang Dadu. jadi yang harus diingat rumus persamaan parabola. Intinya ini rumus ini harus diingat. Karena kita harus kan kalau yang tadi gak diketahui ya nilai A-nya itu berapa. Yang pertama harus cari dulu nilai A-nya. Tapi kalau misalkan
di pilihan gandanya nggak ada yang beda nih antara A-nya semuanya sama, 2 2 2 2 2. Beda sama dengan nomor 22. Kalau nomor 22 itu X kuadratnya itu ada yang positif, ada yang negatif. Maka dari itu A-nya harus dicari terlebih dahulu. Kalau yang nomor 23 ini bisa langsung ditembak karena di ABCD-nya itu X pangkat 2 atau X kuadratnya itu koefisiennya 2. Oh, berarti ini A-nya sama dengan 2. Langsung ketemu. Terus dilihatlah di grafik. Nih grafiknya apaan nih? Memotong apa? Oh ternyata memotong sumbu X. Karena ininya dua-duanya ada di X. Oh berarti X satunya min 3, X 2-nya min 1. Langsung deh masukin ke sini. Jadi cara cepatnya kayak gitu ya. Yang pertama lihat dulu di pilihan gandanya. Apakah A-nya ini udah sama nih semuanya? Kalau udah sama, oh langsung A-nya sama dengan 2. Langsung masukin ke rumusnya. Kalau misalkan udah tahu rumusnya, ini nggak akan nyampe 1 menit ngerjain. Saya yakin ini nggak akan sampai 1 menit. Tapi kalau beda-beda tetap harus dicari A-nya. Ya, kalau beda-beda harus tetap dicari. Ya rata-rata berapa menit ya satu soal begini aja? Lebih dari 3 menit tuh kalau Mm-mm. apa ya? Kalau yang kayak tadi yang nomor 22, mungkin itu lebih dari 4 menit ya. Karena kadang kita mandeg kan. Ini apa cara ngebedainnya? Karena dianya nggak berbentuk. Ngeblank gara-gara ya hawa ujian emang kayak gitu ya. Ya betul. Jadi harus tenang. Jangan ke ini ya, kuncinya jangan ke distract sama teman sebelah atau temen yang udah pokoknya fokus sama yang dikerjain sendiri. Pokoknya gak boleh Kan dah. sih, soalnya kalau sebelah saya tuh kelas 12 di kelas diacak. Hmm. Kalau di depan kitanya masih seangkatan. Saya itu Kak, eh di dalam ruangan itu saya doang. Soalnya saya kan absen satu. Jadi saya digabung sama kelas kelas yang lain. Digabung sama kelas eh, sebelumnya. Jadi saya nggak kenal. Itu lebih bagus. Jadi bisa fokus sama diri sendiri. Ah, Meskipun aku nggak ada yang bisa ditanya nih, nggak apa-apa. Jadi fokus saya sama diri. buat nyontek. Jangan deh, jangan nyontek sebisanya. Soalnya kalau nyontek juga kelihatan nanti sama gurunya. Kayak ini udah. Bentar Kak. Ya, bener. Ini tuh soal-soalnya banyak soal campuran ya menurut saya. Menurut saya ada soal campuran. Kayak nomor 25 tuh, itu udah masuknya ke campuran.
Sudah, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Yang enak tuh yang bisa ngerjainnya cepet itu soal berbentuk grafik ini. Karena angka-angkanya udah tahu X sama Y-nya di mana. Sedangkan kayak nomor tadi 22 itu kan kita nggak tahu ya X sama Y-nya yang mana. Ya, kan lebih lama. Nah, di sini kurvanya ke bawah. Jadi A-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0? A-nya kurang dari nol. Kurang dari 0. A kurang dari 0. Berarti antara yang C sama yang A, D. C sama D. Terus di sini titik puncaknya. Titik puncaknya yaitu berapa nih? 3/2. 3,2. 3,2 berarti X, Y. Nah, Y yang ini itu sama dengan C. Y sama dengan C. Kok bisa? Karena emang dari sana ya Y-nya itu sama dengan C. Jadi karena memotongnya itu kan di sini ya titik puncaknya itu artinya 2,3 dan ini tuh yang memotong sumbu apa ini tuh sumbu Y meskipun Kalau tidak Y sama dengan C, X sama dengan apa? X-nya sama dengan apa coba? Kalau Y-nya sama dengan C berarti X-nya sama dengan Hmm, B. betul. Y sama dengan C, B-nya sama dengan X. Dilihat nih angkanya. Berarti yang B lebih dari 0 atau kurang dari 0? Lebih dari nol. Lebih dari 0. Sekarang yang C-nya Dari nol juga. lebih dari 0. Antara C sama D, yang mana sih? Ada, Kak. Yang Tak ada. B-nya itu sama dengan nol. D-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat nih, hati-hati dengan C kurang dari 0. Oke, kalau misalkan memotong, ini namanya itu memotong karena ada titik puncak 3,2, jadi namanya itu memotong titik asal, memotong sumbu Y, meskipun nggak ada yang terpotong di sumbu Y ya, karena ini titik puncaknya ada di sini. Ini namanya memotong sumbu Y. Jadi dia nggak terkena. Kalau misalkan nggak terkena berarti artinya memotong sumbu Y, kalau terkena berarti dia memotong sumbu X. Bisa dipahami? Kurang. Kalau misal Gambar kalau gitu. misal kena nih di sini. Nah, ini namanya memotong Hmm. sumbu X. Kalau misalkan nggak kena kayak gini, ini namanya memotong sumbu Y. Bisa dipahami? Oh. Nah, di sini tuh C-nya itu kan harus bernilai positif ya. Harus bernilai positif. C sama dengan Y. Nah, yang seharusnya itu, yang poin C itu bukan C kurang dari 0, tapi C lebih dari 0. Jadi ini tuh seharusnya kayak gini, A kurang dari 0, B lebih dari 0, dan C lebih dari 0. Bisa jadi jawabannya yang C, karena ini kebalik. Bisa jadi jawabannya yang C, tapi jawaban betulnya emang A kurang dari Berarti 0. nggak ada jawabannya dong. Nggak ada jawabannya. Mungkin ini typo ya kayaknya. Kayaknya terlalu menyalin dari pilihan ganda yang. Pokoknya karena memotong sumbu Y, itu tuh semuanya bernilai positif. Karena di sini kan posisinya. X-nya positif, dan Y-nya juga positif. Enggak di sebelah bawah, enggak di sini. Enggak ngambang di sini. Kalau ngambang di sini kan
Y-nya negatif, terus X-nya positif. Kayak bisa dipahami? Bisa. Ini gampang ya, aman berarti kan. Pokoknya soal yang berbentuk grafik itu gampang karena bisa membedakan mana X, mana Y. Kayak bisa dilanjut. Bisa. Sekarang yang nomor 25, kira-kira bisa nggak tuh yang baca nomor 25? Nih, Bu Rani ingin membuat kandang ternak berbentuk persegi panjang, Pak, di tepi sebuah tebing. Ia memiliki 120 meter kawat untuk pagar, dan sisi yang berbatasan dengan tebing tidak perlu dipagari. Luas maksimum kandang yang dapat dibuat Bu Rani. Kira-kira bisa nggak? Masih ingat rumus luasnya itu apa? P kali L. Luasnya itu P kali L. Oke, kita taruh dulu luasnya P kali L. Nah, di sini X-nya itu sebagai, jangan di ini, langsung aja. Pagar yang diperlukan. Burani ingin membuat kandang ternak berbentuk persegi panjang di tepi sebuah tebing. Ia memiliki 120 meter untuk pagar dan sisi yang berbatasan dengan tebing tidak perlu dipagari. Nah, yang ini tuh berarti 2 lebar ditambah 1 panjang sama dengan 120. Bisa dibaca di sini, ia memiliki 120 meter kawat untuk pagar dan sisi yang berbatasan dengan tebing tidak perlu dipagari. Berbentuk persegi panjang. Nah, ini tuh yang perlu dipagari. Tapi sisi yang tebingnya, berarti di sebelah sini ya, ini tuh anggap aja lah tebing. Ini tebing. Ini tebing. Ini berbentuk persegi panjang. Oh, berarti sisi panjangnya cuma satu, lebarnya dua. Mhm. Karena di sini ternyata ada sisi yang berbatasan dengan tebing tidak perlu dipagari. Jadi yang di sebelah sininya dia nggak usah dipagari karena ini udah tebing. Jadi ininya tuh kalau kelilingnya ya namanya ini keliling kan. Sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi atau panjang ditambah panjang, lebar ditambah lebar. Ia memiliki 120 meter. Nah, ini namanya keliling. Rumus keliling yaitu 2 dikali P ditambah L atau 2L plus 2P. Nah, setelah ini berarti kalau ditanyain panjangnya berarti berapa? Di, dipindahin ruasnya, paling Ya, betul. Berarti 120 dikurang 2L. kurang 2. Ya. Oke, kita udah tahu nih katanya panjangnya itu segini. Nah, setelah itu luasnya kan panjang dikali lebar. Oke, kita masukin luasnya sama dengan panjang kali lebar. Nah, ternyata kita nggak tahu kan lebarnya itu berapa. Nah, ini juga kita harus cari tahu dulu. Cara cari tahunya gimana? Cara mencari tahunya, karena ini tuh, apa ya namanya, hanya satu luas maksimum, pertanyaan luas maksimum itu berhubungan dengan fungsi kuadrat.
Luas maksimum berhubungan dengan fungsi kuadrat. Jadi soal ini bukan menanyakan luas persegi panjang. Tapi yang ditanyainnya luas maksimum. Luas maksimum berarti kita harus tahu rumus dari fungsi kuadrat dan rumus dari luas persegi panjang. Oke, kita udah bagus nih. Kita udah tahu ternyata rumus luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Nah, itu udah menjadi salah satu kunci. Nah, sekarang kita masukin panjang itu 120 dikurang 2L dikali L. Berarti berapa nih? 120 L min hmm, 3L. Eh, 2L kuadrat 2L kuadrat. Nah, kalau misalkan kita susun seperti fungsi kuadrat, berarti apa dulu yang di depan? min 2L kuadrat Min 2L kuadrat, oke. min 20L. Plus 120L. Karena L. dia ini. Oh ya, plus ya. Nah, berarti udah ketemu nih. A-nya berapa nih? Min 2, A-nya min 2. D-nya 120. 120. C-nya nggak ada ya, karena C-nya. 0 ya. Karena maksimal puncak, berarti kita bisa tahu nilai L-nya. L sama dengan min B per 2. L yang ini ya maksudnya. Lebar yang ini. Min B per 2A. Jadi, min Min 120 per dibagi, 2 kali min 2. jadi 100, min 120 dibagi Min 4. 4. Jadi jawabannya 30. Min 30. 30 ya. ya. Nah, kita udah ketemu nih. Oh, dalam berbentuk angka nih, lebarnya ternyata 30. Udah ketemu lebarnya 30. Berarti kita bisa substitusiin dong ke yang tadi, ke yang ini. Jadi P sama dengan min 20, 120 min 2 kali 30. Mhm. Berapa tuh? 100. 120 min 60 sama dengan 60. Nah, ternyata kita udah ketemu nih panjangnya itu 60 dan lebarnya 30. Jadi, luas seutuhnya adalah panjangnya berapa? 60 dikali 30. Berapa tuh? 1800. Yang ini. Oke, gimana rumitnya di sebelah mana? Coba yang ini. Nyari itunya kali ya. L dan P-nya. L dan P-nya. Nah, kalau misalkan udah dimasukin kayak gini, tiba-tiba ketemu model yang kayak gini, oh langsung ngeh, oh ini fungsi kuadrat nih. Jadi kayak gini, akhirnya fungsi kuadrat, oh bisa menentuin, oh bisa tahu nih L-nya kayak gini. Harus ingat rumusnya dua ya. Ada dua maksudnya, min B per 2 cara mencari. Kalau misalkan ternyata yang kita carinya yang P, berarti ini P sama dengan min B per 2. Ketika berbentuk seperti ini, tolong jangan lupa untuk disusun. Min 2L pangkat 2 plus 120L. Jadi biar gak keliru yang mana A, yang mana B. Karena yang diketahuinya itu B sama A doang. Oke, Kak. Ya, ada yang ditanyain dulu? Aman? Kalau yang soal ini aman. Yang nomor berapa? Nomor 5, Kak.
Nomor 5. Bentar. Nomor 5. Oh, wow. Itu gampang itu. Apanya yang pusing? C. Hmm, yang pusingnya yang apa? Jawabannya C kan? Yang tadi udah ditulis belum yang ini? Yang nomor 25. Udah. Hmm, kita lihat ke nomor 5. Ini kuncinya dari pertanyaan persamaan kuadrat harus tahu rumus ABC, harus menggunakan rumus ABC. Rumus ABC yaitu X sama dengan min B Dengan min B. plus minus B kuadrat terus B kuadrat Pak harus pakai yang ini, Kak. apa? Harus pakai rumus yang ini. Pokoknya kalau persamaan kuadrat tidak lupa menggunakan rumus ini. Paten gitu, harus menggunakan rumus ABC. Jadi supaya hasilnya tuh akurat. Hasilnya akurat itu harus menggunakan rumus ABC. Ini A-nya berapa nih? Dari A-nya persamaan 1, yang satu, B-nya, B-nya 5, C-nya min 6. C-nya sama dengan. Oke, kita masukin sini. Berarti min 5 plus minus Plus minus 5 kuadrat min 4 1 kali min 6. 2 dikali 2 kali 1. ke min 5 plus minus 25 dikurang dikurang 24 per 2. oke. Jadi X satunya itu min 5. Ini 25 dikurang 24 1 ya, akar satu. Akar Ya. satu hasilnya satu. Mhm. Jadi X satunya kita ambil yang negatif. 25 per 5. 25 dikurang 24 itu kan satu. Ya. Kan jadi gini nih. Plus minus 1/2. Terus kita ambil pisahin. Karena di sini plus minus, kan kita ambil satu-satu dulu. X satunya Oh, berarti min 5 min 7 dibagi 2. min 7 dari mana? Min 1, sorry, sorry. Min 1 ya. Oh, min 7 sih, min 1. Min 1. Min 5 min 1 berapa? Min 6 dibagi 2 jadi min 3. Min 3. Sekarang X2-nya berarti min 5 ditambah Ditambah 1/2 sama dengan 4/2 sama dengan 2. min 5 tambah 1 berapa? Min 4. Min 4 dibagi 2 min 2. Oke, sebentar nih ada yang salah nih. Min 4 dikali min 6 itu berapa ya? 2 min 4 kali min 6 24. Positif kan ya? Oh iya. Positif. Oke, ini emang satu sih. Ini yang salah. Jadi 25 plus 24. Jadinya akar berapa? 69. Akar berapa? 69. 49. 49. Akar D 49 berapa? 7. 7. Berarti yang ini berarti tadi salah nulis juga bener ya. Tadi udah bener 7 ya. Nah, tapi salah salah tuh. Min 5 akar 4 dikurang
akar 49, min 7. Yang ini plus 7. Oke, min 5 sama min 7 berapa? 12. Positif atau negatif? Negatif. Nah, negatif 12 bagi 2. Jadi, Negatif 6. jadi 6. Sekarang min 5 plus 7. 2. Positif 2 per 2. Positif 2 per 2. Jadi, 1. oke, masuk sini. X1 dikali X2. Terus X1-nya itu min 6. X2-nya 1. Jadi harusnya jawabannya Min 6. min 6. Berarti ini salah. Terus yang keduanya. 1 per X2 ditambah 1 per X1. 1 per X2 ditambah 1 per X1. Kalau pecahan harus diapain dulu? Tahan harus disamain penyebutnya. Oke, kita samain penyebutnya. X2 sama X1 berarti X1 tambah X2 per X1 kali X2. per X1 dikali X2. Yang ini X1 ditambah X2. Ntar, ini bukannya bisa dipakai juga itu yang rumus min B per A sama C per A. Min B per A sama C per A ya bisa dipakai. 1 kali X2, X1 tambah X2. Jadi ini X1-nya X1 sama dengan min 6 X2-nya tambah 5. Ditambah 1. terus X1 kali X2-nya tadi X1 kali X2 min 6. min 6. Min 5 tambah 1 Bisa min 6 tambah 1 min 5 ya, per min per 6. 6. Min 6. Karena negatif sama negatif berarti Jadi bisa positif. yang ini benar. Nah, yang sekarang yang nomor 3-nya. Kenapa tadi kenapa yang ini nggak pakai rumus yang cepat yang menggunakan kalau dikali itu min B per A sama kalau dijumlahin C per A. Karena untuk membuktikan ya, apakah ini benar X1-nya itu min 6 atau X2-nya itu 1. Nah, nanti kan ketemu nih yang bawah. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per X2 dan 1 per X1. Yang artinya yang ini tuh 1 per X2 dikali 1 per X1. Karena tadi kita udah tahu nih nilai X1 sama X2-nya berapa dari rumus ABC, jadi kita tinggal masukin. Kalau kita tidak menggunakan rumus ABC, kita nggak akan tahu nilai X1-nya berapa, nilai X2-nya berapa. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sekarang, 1 per 1 per X2 kali X1 sama dengan min 6. jadi 1 per Min 6 atau negatif 1 per 6. per 6. Oke, rumus kuadrat barunya itu berarti X2, X kuadrat dikurang P plus Q X ditambah PQ sama dengan. Nah, ini rumus kuadrat barunya ya. Kalau kuadrat baru rumusnya itu kayak gini. X kuadrat min P plus Q X ditambah P dikali Q. Nah, kita udah tahu ternyata X kuadrat P ditambah Q-nya itu berarti kan
1/X2 ditambah 1/X1. Itu 5/6. Kita masukin 5/6 X. Terus kalau P dikali Q, ini kan jawabannya. Ya, Ini 1/6. Sama dengan 0. Kalau kayak gini, kok ini persamaannya kayak gini? Kita ilangin pernya dengan cara dikali 6. kali 6. Jadi hasilnya 6 6 dikurang 5, X dikurang 1. kayak gitu. Bisa dipahami? Jadi yang nomor 3 benar atau salah? Nomor 3 benar. Oke. Jadi jawabannya kayak ada yang ditanya dulu nggak? Tadi dijelasin caranya kayak gini nggak? Bentar, saya lihat fotonya. Tidak, Kak. Nggak pakai ABC. Langsung ya. Langsung. Oke. Kita pakainya ABC supaya lebih akurat ya. Kalau nggak pakai ABC, rumus ABC, kita nggak akan tahu X1 sama X2-nya. Dan itu akan lebih lama untuk mengerjakannya. Ketika kita menggunakan rumus ABC, pokoknya kuncinya ya, kalau menemukan soal persamaan kuadrat, langsung aja gas menggunakan rumus ABC. Karena supaya lebih akurat jawabannya. Tanpa menggunakan rumus ABC atau hanya menggunakan faktorisasi, itu jawabannya kadang membuat kita ragu. Tipsnya itu ya, kalau persamaan kuadrat langsung aja rumus ABC. Oke, Oke, Kak. ada lagi nggak? Tidak. Yang nomor lain aman? Kan, Kak? Ada yang perlu dibahas lagi nggak? Kalau untuk yang kisi-kisi, kali enggak. Ya udah aman ya. Ini soalnya tinggal 1 menit lagi waktu kita. Pas. Jadi tips dari saya ya, kalau ujian, pokoknya harus fokus sama diri sendiri. Mau benar atau salah, pokoknya harus yakin. Harus yakin benar ya. Jangan yakin salah. Kalau ada nih dikasih soal, pasti bagiin. Jangan langsung kaget, jangan langsung. Biasa aja santai, santai. Terus kita telah dulu satu persatu. Oh, soalnya kayak gini. Oh, bisa. Jadi jangan langsung ngejudge soal. Lah ini susah, udah banyak susah lagi. Pokoknya jangan, harus pelan-pelan. Terus ketika nemu persamaan kuadrat, langsung pakai rumus ABC. Ketika menemukan soal persamaan parabola, menggunakan rumus persamaan parabola, yaitu yang Y sama dengan A X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Ingat, itu yang persamaan parabola. Itu kuncinya. Pokoknya ketika menemukan persamaan kuadrat, rumus ABC. Ketika menemukan persamaan parabola, langsung ingat rumus parabola. Terus Kak. kalau apa? Gimana? Hmm? Gimana, ada yang mau ditanya dulu nggak? Tidak. Nah, kalau misalkan menemukan grafik, dibaca, diteliti dulu. Ini grafiknya memotong apa? Terus titik puncaknya apa? Terus kalau ke bawah apa? Kalau ke atas apa terbukanya? Tuh, harus teliti pokoknya ya, harus hati-hati. Oke, alhamdulillah. Untuk pertemuan kali ini telah selesai. Mudah-mudahan Amira besok ujiannya lancar ya, dan Hmm. hasilnya dapat memuaskan. Oke, jangan lupa untuk terus jalur langit ya. Meskipun kita udah berusaha semaksimal mungkin, tanpa jalur langit itu sia-sia. Oke, untuk sekarang jangan lupa istirahat ya, istirahat yang cukup karena besok lumayan kan itu materi 3.
tiga mata Random pelajaran. banget. Pasti bisa lah, aman. Soalnya yang dua kan hafalan ya. Kalau matematika ya hafalan juga, tapi yang ngitung itunya. Hafalannya nggak banyak kok kalau matematika cuma tiga aja yang harus dihafal, parabola, persamaan kuadrat, dan fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu harus disusun antara x kuadrat plus x plus c-nya itu harus disusunin, jangan sampai berantakan. Ingat harus disusun, tenang, dan fokus. Oke, sebelum kita keluar dari Zoom meeting, alangkah baiknya kita berdoa kembali, berdoa di dalam hati ini. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih Amira. Semangat buat besok. Ya, Kak. Makasih, Kak. Oke, Assalamualaikum.